Menurut Anda, secara global dan juga secara garis besar, dengan tentunya serapan baja di negara Cina sendiri yang cukup rendah, sehingga bisa memunculkan peluang-peluang China juga menjual agar memang bajanya terserap di negara lain, apakah memang potensi dari anti-dumping khususnya sektor baja, begitu ya, ke negara kita, ini juga akan makin tinggi ke depannya, Pak Tauhid. Silakan dengan point of view Anda. Ya, kalau saya lihat memang dengan tren ya bahwa produksi baja ya di tingkat global itu sampai 100 kalau kita lihat data sangat besar sekali ya, lebih dari 100 juta ton. Jadi memang dia akan memasarkan Cina akan memasarkan ke banyak negara termasuk di Indonesia. Dan kalau kita lihat trennya sampai 2023 cenderung tinggi gitu. Apalagi kita secara nasional memang memiliki ketergantungan importasi dari negara Cina secara untuk seluruh produk itu sekitar 35%, sementara kita ekspor masih sekitar katakanlah 25% begitu, 23, 24%. Artinya memang ketergantungan termasuk industri baja sangat tinggi. Dengan situasi bahwa pasar Cina lagi stagnan, pertumbuhan ekonomi di bawah 4,5, bahkan mungkin bisa lebih buruk, maka otomatis mencari peluang untuk ekspor ke negara mitra dagangnya, dan salah satu yang terbesar adalah kita. Saya kira tadi disampaikan oleh Mas Danang ya bahwa kita harus mempertahankan kebijakan anti dumping sampai kapanpun untuk beberapa produk baja itu memang harus didukung penuh begitu ya, karena saya kira kalau misalnya ini dibatalkan atau katakanlah melalui proses lobby yang cukup kuat di beberapa KL terkait, maka industri dalam negeri akan terpuruk begitu, dan angka importasinya akan jauh lebih besar ya. Saya kira memang ini yang kemudian perlu kita lihat dan waspadai, jangan sampai dengan katakanlah pelemahan di negara mitra justru kita akan menjadi ancaman begitu. Saya kira apa yang disampaikan Pak Danang, kami melihat satu hal yang cukup positif, tinggal menjaga konsistensi dan melindungi industri di dalam negeri, begitu Mas. Oke, baik Pak Tauhid. Dari sisi pemerintah, apakah juga Anda melihat sebetulnya pemerintah sudah cukup tegas dalam menindak begitu ya terkait anti dumping khususnya di sektor baja dari luar masuk ke dalam negeri? Menurut point of view dari Anda, Kalau Pak Tauhid. saya lihat memang dari segi policy ya, dulu 2018, 19 memang kebijakannya ditelurkan, saya kira sudah tepat ya, bahwa memang untuk melindungi industri dalam negeri, baik swasta, BUMN maupun para pelaku industri turunan yang ada di kita begitu ya. Memang yang kita perlukan adalah pengawasan pada tingkat lapangan, terutama apakah industri turunan dan lainnya itu telah memenuhi standarisasi, telah memenuhi standar quality dan sebagainya, sehingga ini yang kemudian mungkin perlu di penguatan ya, meskipun dari segi menjaga di sektor katakanlah hulu di perdagangan bisa dilakukan, tetapi di hilir kita tidak kuat, maka saya kira kita yang akan terkena getahnya begitu. Saya kira ini yang kemudian menjadi poin pengawasan pada tingkat lokal gitu. Yang kedua yang kita harus waspadai, karena barang-barang ini dengan misalnya nanti ya negosiasi yang cukup kuat ke pemerintah, maka apalagi ini ada transisi pemerintah baru, jangan sampai ini justru melemah begitu ya. Dan ini yang saya kira perlu digarisbawahi. Yang terakhir adalah memang kalau kita lihat jangan sampai juga pintu masuk ya dari berbagai katakanlah yang sifatnya ilegal itu memang bisa masuk ke kita walaupun dalam bentuk yang lebih soft begitu. Nah ini yang saya kira perlu pengawasan terutama di daerah border dan sebagainya, karena selisih harga yang cukup tajam dengan katakanlah barang-barang ini yang membuat banyak pelaku berusaha memasukkan produk tersebut ke Indonesia dengan market tumbuh yang sangat besar lagi di tengah pertumbuhan kita ekonomi yang stabil 5%, itu pasar yang sangat besar banget bagi seluruh dunia begitu. Pengetatan atau improvement pengawasan begitu ya terkait kegiatan dumping di tanah air kita, sebetulnya adakah dampak negatif yang tentunya akan menuju pada hubungan bilateral yang kurang baik antara Indonesia dengan China dalam hal ini? Saya kira tidak sampai sejauh itu ya. Pertama ya, ketergantungan kita ekspor impor terhadap Cina sudah relatif besar. Seperti tadi saya sebutkan bahwa
ekspor ke Cina itu kontribusinya 23% ya dari total barang dan terutama non migas. Sementara impornya non migas kita sudah lebih dari 35%. Jadi menurut saya dan memang besi dan baja ini apa namanya termasuk yang terbesar. Saya kira tidak akan pengaruh dan yang itu yang pertama. Yang kedua, untuk kebijakan anti dumping ini sudah apa katakanlah memang satu hal yang lazim dan sudah disahkan oleh WTO ya. Saya kira kalaupun nanti katakanlah ada produk kita yang juga ditemukan hal yang sama di luar besi baja dan repatriasi, maka hal yang wajar begitu ya. Tapi memang katakanlah kalau ini katakanlah berpengaruh secara politik, menurut saya tidak terlalu besar ya begitu ya. Kalau kita lihat misalnya konsumsi baja kita kan sekitar 18 sampai 20 juta ton ya. Importasinya sekitar 3 bisa sampai 5 juta ton dan itu sebagian besar dari Cina. Jadi kalaupun hanya terganggu sedikit dengan kebijakan ini saya kira tidak akan melemahkan hubungan baik Indonesia dan Cina karena di produk lain, di kemudian proyek ataupun program-program strategis nasional lainnya kita masih punya hubungan yang baik begitu.